teman-teman. Hari ini saya ada bersama sahabat lama saya, Mr. Dev, Dev Agus. Ya, bro. Ngomong-ngomong gimana kabar, bro? Baik, Baik ya. Kita sudah kenalan ini udah berapa puluh tahun, bro? Waduh, udah 15-an ya. Lebih. 15-20 tahun 20 ya. tahun Iya. lalu ya. Masih ketemu lagi. Udah lama Masih awet muncul muda lagi. aja, masih ganteng aja. Ya. Bos kita lebih. Teman-temanku, ya bersyukur hari ini saya sangat bangga sekali kedatangan teman mama saya. Nah, sekarang ini saya baru tahu ini, ya. Rupanya teman saya ini, sahabat lama saya ini punya kelebihan. Nah, sekarang ini saatnya saya mau tanya-tanya, apa sih kelebihannya dia? Ya toh? Kalau ganteng udah oke lah gantengnya. Ya, bro, coba diperkenalkan kepada teman-teman saya nih, bro. Nama saya Dev Agus. Iya. Memang hobi dulu adalah di musik Musik. dulu. Jago main awalnya. gitar. Guru gitar juga nih. Saya tahun 84 sampai 87 saya sebagai instruktur gitar dari Yamaha. Yamaha itu adalah Jadi Yayasan ngajar ya? Musik Indonesia. Iya. Yang di dulu. Rawamangun. Iya, betul. Oh, iya, Nah, iya, itu. masih ada. Dan dulunya di Palembang juga awalnya, terus ke 85 akhir pindah ke Jakarta. Ketemulah dengan Yayasan Musik yang di Rawamangun itu. Yamaha. Dari situ hobi sekali dalam musik, menyanyi juga, jadi kan hobi. Nah, sempat bikin album 2011 tuh. Nama albumnya itu Gita Cipta Respati. Gita Cipta Respati. Nah, album itu perdana. Album solo ya. Album solo. Produksi mana? Waktu itu pakai Puspita Record. Puspita Record. Iya, iya, iya. Berapa lagu tuh, bro? Ada 10. Banyak ya. Nah, 10-10-nya ciptaan siapa? ada beberapa rekan, teman-teman dekat yang cipta, ada sekitar 6 ya. Yang 4 dari saya, termasuk salah satu saya mau sumbangkan untuk Indonesia, namanya Jayalah Indonesia. Oh, salah satu lagu ciptaan, bro ya. Ya. Jayalah. Jadi mau di-repeat ulang lagi. Iya. Dinyanyikan ulang lagi, mau disumbangkan kepada. Pengen disumbangkan kepada negara Indonesia tadinya. Cuman itu kata-katanya belum bagus ada ya. link itu. Iya, belum ada linknya. Bisa nggak didengerin kira-kira gimana? Ya, boleh. Misinya apa? Sebenarnya judul lagu itu Jayalah Indonesia saya bikin misalnya dengan syair yang cukup puitis. Saya bikin, yaitu contohnya, dengan fondasi tulang-tulang rakyat bertitiskan darah bangsa, bersatu sukma dalam jiwa, dikawin sani yang terjadi, tembangkan himbauan hatiku. Ya, kurang lebih dari situ. Mantap, bro. Nah, jadi ada jiwa patriotnya nih ya. Ya, betul. Membangun juga ya jadi ya. Mantap, bro. Salah satu yang Bung Adven menanyakan yang kelebihan tadi adalah kelebihannya itu apa? Ice reading. Ice reading itu adalah waktu saya masih duduk di bangku SMA di Bandung waktu itu. Tiba-tiba ada salah satu guru itu yang dari psikologi, guru kesenian. Nah, dia angkat saya jadi ketua seksi kesenian. Iya. Umur berapa waktu itu? Waktu itu masih kelas 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA. Ya. Pada saat itu saya heran. Dia bilang, Anda punya bakat. Bakat guru apa? yang bilang tuh? Iya, guru itu. Guru bilang, karena dia pendidikan psikologi. Ya, punya dia kelebihan. Kelebihan. Ya. Dia ngomong, dia bisa Anda lihat, bisa apa? Saya bilang, Pak. Saya bilang, saya biasa aja, nggak ada yang kayak gimana. Akhirnya setelah
berjalan dia selalu bilang mengajarin, saya memberikan ini ya karena you punya bakat, you bisa ini, bisa lihat ini saya gitu punya ya? kelebihan. Akhirnya Bung, setelah SMA saya sering ketemu orang. Saya nggak kenal tuh orang, mau cewek mau cowok. Iya. Saya bacain dominan karakter itu. Jadi saya sebenarnya mendapatkan karisma ini dari Yang Kuasa. Oh sorry, saya ulang lagi sekali lagi. Ice reading ini apa? Ice reading, Karisma. Ice reading ini adalah melihat seseorang, dominan karakter seseorang dari mata. Dari mata. Iya. Jadi ini positif dan negatif. Ini bukan paramal. Bukan dukun, bukan. Melihat nasib, bukan. bukan. Jadi ini salah satu karakteristik. Lihat dari karakter orang itu dari mata ya. Dari mata. Makanya saya bikin judul Ice Reading. Ice reading. Oke. Dan ini pernah saya expose di 2011 dengan waktu itu hostnya itu Mr. Tukul itu. Si Tukul Empat Mata Armana ya. Dalam jadi acara Empat Mata pernah diundang. Empat Mata. Nah, pada saat itu si Anto itu asisten produser, executive manager itu asisten produsernya bilang begini, Anda bisa nebak saya dalam tempo beberapa menit. Bukti, dia minta bukti. 3 3 hari kemudian, setelah saya tebak dia kaget. Di dalam spontanitas di dalam Empat Mata sebelum di Empat Mata itu, jadi saya tebak dia dulu. Oh sebelumnya. Sebelum acara. Terus sudah tebak dia, akhirnya dia bilang 3 hari kemudian saya dipanggil. Nah pas saya dipanggil 3 hari kemudian, saya harus nebak Asia Syara. Asia Syara yang saya tebak. Artis yang terkenal, Asia Syara. Nah, artis itu saya tebak dan sempurna saya tebak mereka. Ada 3 artis. Jadi artis itu udah kawin belum? Belum, pada saat itu belum. Akhirnya dia yang lihat dari dia itu apa? Dominan karakter dia, positif dan negatif. Ya, sifat dia yang dominan. Sampai saya sempat bilang sama Asia Syara, kalau Anda mau mendapatkan cowok atau pasangan hidup, Anda tidak boleh cari yang keras dan tidak boleh benar-benar lempeng itu, lurus. Tapi ternyata benar. Terakhir dia punya anak 2, dia akhirnya divorce. Divorce. Ya. Oh jadi sekarang ini baru tahu. Tapi sebelumnya dia masih single waktu itu. Saya waktu udah bro melihat ice reading itu ya, jadi melihat karakter dia dan juga dia nanti bisa melihat pasangannya dia. Iya, bukan melihat pasangannya. Jadi dia harus mendapatkan pasangan yang karakter seperti ini supaya match sama dia. Ideal untuk dia. Nah, jika dia melenceng dari itu, maka akan terjadi kemungkinan tidak langgeng atau batin, saya bilang jadi gitu. Nggak serasi ya. Nggak serasi, jadi betul. mencari keserasian. Jadi lo karakternya begini nih, lo harus cari orangnya yang begini. Betul. Lo kasar nih, harus cari yang lembut. Betul. Jangan kasar ketemu kasar gitu. Betul, Bung, benar. Right, tepat sekali ini. Ngerti. Nah, makanya sebenarnya tujuan saya membantu orang banyak ini tanpa pakai uang apa enggak. Jadi konsultasi free. Dan ini tidak ada unsur magicnya ya? Tidak ada unsur magic. Jadi banyak sudah pasangan saya lihat, saya bilang nggak cocok, dia nggak percaya, dia jalanin, akhirnya putus. Buktiin gitu. Jadi banyak artis-artis yang udah datang ke bro nih. Pernah saya coba dulu. Lihat gimana karakter saya nih. Cocoknya yang sama yang mana gitu. Yang sifatnya seperti jadi, apa. Jadi calonnya itu nggak perlu dikasih lihat. Cukup lihat dari matanya, fotonya dari mata. Dari foto bisa? Bisa, dari foto. Oke, itu mantap tuh. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau lihat karakter saudara, nanti dapat jodohnya yang seperti apa. Tujuannya adalah saya mau membantu masyarakat, khususnya Indonesia, meminimais perceraian masyarakat kita ini. Tujuannya positif. Bukan untuk menjatuhkan orang, bukan. Jadi kadang-kadang orang tuh emosional dalam pasangan hidup itu. Jadi sekarang buka prakteknya di mana? Saya nggak buka praktek. Jadi nggak buka hanya praktek, membantu
membantu teman-teman Kalau aja. ada orang mau konsultasi gimana? Bisa. Dia bisa bisa, hubungin nanti saya, ada nomornya ya. bisa Ya. dihubungi. Membantu mereka. Membantu ya. Ya kan? Mungkin ada biayanya. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Justru Gratis. free konsultasi, free. Free konsultasi, luar biasa. Ya, Dan ini tidak ada kaitannya dengan ramalan yang orang mau bilang pakai dukun atau sejenis paranormal, bukan. Ini bukan sepertinya juga ya? bukan. Jadi sepertinya karisma yang diberikan sama Tuhan, ya. Jadi kita harus memberikan, membantu orang dengan cuma-cuma juga, betul. Itu yang untuk anugerah kan anugerah, gratis. betul. Anugerah dari Tuhan itu gratis. Betul, Bung. Dan kita bantu orang juga untuk kesejahteraan betul, dia, untuk keserasian dia di dalam rumah tangga, supaya tidak banyak terjadi perceraian. Harus mencari orang yang sesuai, gitu kan? Tepat sekali, Bung Alvin. Iya, betul. Terus ini ngomong-ngomong dulu, pelajarinya bagaimana? Apa memang datang sendiri anugerah ini atau saya gimana? sampai bingung juga pada saat itu yang guru yang waktu di SMA itu bilang saya punya kelebihan ini saya juga bingung. Jujur saya bingung. Karena apa? Setiap ketemu orang yang tidak kenal sama sekali loh, tidak ada tanda kutipnya ya. Jadi benar-benar sama sekali nggak kenal. Terus kita ngobrol, saya langsung nebak dalam sekian, bukan cerita 10 menit, 5 menit, enggak. Cerita detik mungkin. Ya? Sekali lihat, tak, kamu orangnya begini. Anda orangnya begini. Anda orang. Kok bisa tahu, Bapak? Dia sampai bilang, Anda dukun ya? Bukan, saya bukan dukun. Tapi saya dikasih karisma, anugerah dari Tuhan. Sehingga apa yang saya bicarakan ini, mungkin Tuhan melalui saya aja gitu. Jadi bukannya saya punya kelebihan apa, jadi kelebihan itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan. Tadinya nggak dipelajari, datang sendiri. Dan ini saya lakukan dari tamat SMA sampai detik ini. Sampai detik ini ya. Sampai detik ini. Sampai orang bingung. Saya juga heran. Tapi ada yang nggak percaya. Nah, nggak percaya akhirnya mereka sampai berkeluarga, divorce. Banyak sekali teman saya. Gara-gara dia nggak percaya, ya begitu. Jadi, Bro juga bisa lihat aku ya. Bisa. Tapi jangan sekarang. Jangan nanti. Belakangan. Nanti kalau belakangan ya. Next episode ada lagi, kita mungkin bisa memanggil teman-teman yang bantu. Boleh lihat dari mata saya, nggak apa-apa. Iya, gitu, betul. Ya kan? Entar belakangan. Jangan sekarang. Biar teman-teman juga pengen cari bocoran dulu nih. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Jadi memang ya begitulah uniknya ice reading. Iya. Sebenarnya kita punya kelebihan anugerah, memang harus diberikan kepada manusia untuk membantu orang, bukan mencari kesempatan dalam kesempitan. Ini untuk kebaikan kok. Untuk kebaikan. Saya setuju. Jadi meminimal sampai, jadi kalau orang itu memang kita lihat tidak cocok, tidak jodoh ya, tidak cocok, atau katakanlah sebenarnya pasangan ini nggak match nih. Iya. Tapi karena emosional mereka memaksa, karena cantik, karena ganteng, karena dia berduit, ya betul. Bisa sama. Jadi mereka ketutup semua dengan hal itu. Iya. Ada yang mungkin terpaksa ya, mau tidak mau ya. Namun kalau dilihat karakter ini sangat berbeda ini ya. Karena begini, Bro. Iya. Pada saat saya masih SMP kelas 3, saya ketemu satu Romo. Dia lulusan di Itali. Psikologi di Itali. Dan dia pernah bilang bahwa manusia sekali lahir itu ada kejiwaan. Jadi ada dominan karakter positif dan negatif. Jadi ada namanya lagi satu hal yang namanya anima dan animus. Kelaki-lakian dan keperempuan. Artinya anima seorang dia kelaki-lakian dan keperempuanan. Animus? Ya, sama keperempuan. Jadi anima itu kelaki-lakian dan animus itu keperempuanan. Jadi artinya gini, seorang wanita
dia wanita banget, rambutnya terurai, semuanya wanita. Jenis kelaminnya juga wanita, tapi jiwanya bisa 60% laki-laki, maka dia bisa jadi lesbi. Bisa terjadi seperti itu. Atau sebaliknya. Jadi arahnya ke sana. Seorang laki-laki ya, yang ganteng, yang gagah, badan yang brewok, apa segala macam. Tapi jiwanya perempuannya lebih besar, dia bisa jadi gay atau sejenis itu. Nah, sebenarnya itu menurut kita tidak boleh dijudge seperti berdosa, itu tidak boleh. Karena apa? Karena manusia sekali lahir itu sudah ada kejiwaan. Nah, termasuk yang namanya, itulah yang disebut dominan karakter positif dan negatif juga termasuk di dalam situ. Jadi seorang wanita atau seorang laki-laki yang benar-benar laki-laki, terus orang bilang kenapa dia mau ke laki-laki lagi, terus orang menghujat dia, tidak boleh itu bro, tidak boleh. Dia juga kalau tidak menurut minta saya, seperti itu, dia tidak minta karena itu sudah ada. Nah, saya ingat banget. Itu gen bukan? Termasuk gen ya? Iya, itu sekali lain bukan kemauan, dia sudah diciptakan, dilahirkan oleh terciptanya jadinya begitu. Sudah begitu. Nah, makanya banyak orang menghujat. Seharusnya tidak boleh menghujat. Kenapa nggak boleh menghujat? Kalau menurut saya, secara psikologi kita nggak boleh menghujat orang seperti itu. Kasihan. Karena bukan kemauan dia. Memang dia dilahirkan sudah seperti itu. Ya, dia juga mungkin batinnya tersiksa. Ya, kasihan. Belum lagi dengar omongan orang, cibiran orang, betul, orang. Iya, betul, kasihan, betul. Iya. Terus bro. Iya, jadi saya lebih senang orang itu didekati dan kita berteman, tidak boleh menjauhi orang-orang seperti itu atau kita menganggap dia seperti apa. Jangan, kasihan. Karena bukan kemauan dia, manusia. Seperti orang kalau lahir dia pincang. Nah, sama kayak gitu. Apakah kemauan dia? Cacat dari lahir itu. Invalid ya istilahnya. Betul. Nah, seperti itu ya kita nggak boleh, bro. Jadi kalau menurut saya itu memang ciptaan dari Tuhan itu ya tak ada gading yang tak retak, ya itu salah satunya. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada Manusia yang tidak ada yang sempurna. Betul. Dan juga saya pernah lihat teman-teman juga yang tadinya jadi kewanita-wanitaan, akhirnya kembali lagi menjadi laki-laki dan dia ingin jadi laki-laki. Betul. Gitu. Dia dengan kerja keras tuh, bro. Ya, pengorbanan mereka ya juga sungguh berat gitu sungguh berat. Ya, untuk menjadi laki-laki kembali, atau yang wanita yang tadinya sudah lesbi untuk menjadi normal. Iya, menjadi normal ada. Dan itu biasanya Tuhan yang memberikan mukjizat itu. Bukan karena manusia yang mengarahkan seperti itu, bukan. Apalagi dia itu bisa Tuhan. menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Itu dia minta sama Tuhan, kemudian diokekan. Makanya permintaan kita sama Tuhan itu kadang diokekan, bisa pending, bisa selamanya juga tidak. Ada waktunya. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik buat buat kita, betul. Mantap, makanya apa rencana manusia belum tentu sama yang direncanakan sama Tuhan, beda itu. Cuman satu yang Tuhan inginkan, kita menjadi orang yang setia aja, betul. yang taat aja sama Dia, itu aja ya. Betul, bro, betul. Ya. Itu bro, setuju saya. Ya dulu juga kan bro tahu ya toh, saya juga dulu kan hidup di dalam banyak kegelapan. Ya kan? Tapi semuanya itu bisa kita tinggalkan satu persatu gitu. Ya, semua itu dari kita berdoa, kita minta, kalau diokekan ya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Betul. Jadi kadang-kadang manusia hanya bisa merencanakan, tapi Tuhan yang memutuskan, menentukan. Betul, setuju, bro. Ya. Terus rencana ke depan apa nih, bro? Apa masih terus mau menjalankan ice readingnya ini? Iya, masih. Nah, ngomong-ngomong, dulu kan bro punya usaha kantor yang masih outsourcing, masih. Yang di Zona Topaz, ya. Saya kan pernah datang ke kantor Sudirman, di Sudirman, ya, masih. Itu bidang apa? Itu outsourcing kita. Outsourcing, ya? Jasa. Kebetulan saya di situ mengelola outsourcing dari tahun 95 itu. Sampai saat ini masih. Masih ya? Masih. Jadi sekarang di kantor jadi ada dua pekerjaan nih? Iya. Satu pekerjaan di kantor yang itu
kewajibannya, yang satu ya kalau ada yang minta bantuan saya bantu untuk ice reading itu. Jadi udah nggak bisa dibohongin ya bro ya. Iya. Jadi kalau ada kandidat ya. Ada kandidat datang gitu, ya toh, mau konsultan gitu, lihat wah ini nggak beres nih. Betul. Kelihatan ya bro ya. Iya, kadang-kadang Ya. udah bisa. Itu kok bisa kelihatan banget gitu loh bro, dari mata aja. Dari gitu, mata. Bro. Dan saya juga bingung itu dari mata itu, apalagi tiba-tiba langsung kayak intuisi gitu muncul. Kalau dalam psikologi itu intuisi muncul. Iya, naluri ya. Naluri kayak gitu. Nah gini bro, kita bro kan lihat dari mata orang, ya. Kalau dulu kan saya Iya, pakai media kartu. Itu ya dulu ya. Nah sekarang bro lihat dari mata ya. Nah mata orang kan ada yang belo, ada yang sipit, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa aja, ada yang cacat atau gimana. Nah itu bagaimana cara melihat itu seperti itu? Nah saya juga bingung. Waktu lihat dia nggak pakai kacamata, dilihat itu kita bisa merasakan. Jadi kayak ada instruksi gitu. Oh ini orangnya seperti ini dominannya. Dominan karakter itu bisa kelihatan. Dari itu yang ngasih tahu itu dari hati nurani. Dari hati nurani. Hati jadi nurani. diperintahkan, Ya? bukan pendengar, dari hati. Langsung jadi lihat intuisinya muncul. Iya, betul. Iya, betul. Kebaca terus tuh ya. Iya, makanya saya kadang-kadang membantu teman-teman itu bilang, kamu jangan lihat, Anda cuma melihat salah satu sisi. Ya. Harusnya you mesti tahu, ini saya udah kasih tahu nih, orangnya seperti ini bukan? Padahal saya nggak pernah lihat orangnya loh, dari foto you, pasangan Anda. Itu bisa loh, kalau nggak pakai foto tuh? Nggak, maksudnya cuma lihat foto, nggak lihat orangnya, tapi dari matanya. Nah terus, yang hadir kan cuma pasangannya. Nah saya ngomong sama pasangannya ini, Anda sebenarnya tidak cocok sama yang ini, orangnya seperti ini nih. Kok bisa tahu? Nah dia juga bingung, bisa tahu kita. Iya mungkin gini bro, kalau bro nggak kasih jelas sedetail-detailnya, mungkin orang berpikiran ini magic, ini paranormal, oh ini bisa baca karakter orang. Karakter gitu orang, iya kan? Betul. Kayak gitu. Jadi ada bagian-bagiannya. Iya gitu. Dari mata itu, jadi kayak keluar sinar itu. Makanya kalau dia nutup matanya saya nggak bisa lihat, mau cuma lihat dari wajah gitu. Kalau orang maaf kata ya, kalau orang matanya cacat gitu, buta itu nggak bisa lihat tuh. Ya betul, susah. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya. Ini kan kita bicara masalah mata nih. Iya. Karena bro lihatnya dari mata. Karena gitu. ice reading. Nah kalau matanya yang cross bro? Iya bisa, itu bisa, tetap bisa. Yang cross matanya bisa. Itu ya. Kalau cacat satu masih bisa lihat? Masih bisa. Oh masih bisa lihat. Iya. Yang penting soal dia jangan tunanetra aja ya. Jangan tunanetra. Tunanetra udah nggak bisa ya. Terus bro, apalagi kira-kira? Iya. Pengalaman selama ini ketika melihat orang, apakah ini istilahnya 100% benar semua? Oh, enggak boleh, bro. Enggak boleh kita. Enggak boleh. Karena kuasa Tuhan yang terbesar. Kita hanya ya paling 80 sampai 90. Tapi selama ini bagaimana? Iya, begitu. Saya tebaknya begitu. Jadi kalau ada yang seperti ini kita udah tahu. Makanya saya suka membantu mereka yang khusus yang pasangan aja, karena supaya dia jenjang pernikahan itu jangan sampai memaksakan diri, akhirnya nanti setahun divorce gitu, sayang gitu, ya kan, sayang banget gitu. Jadi kita sebenarnya tujuan saya itu adalah meminimize perceraian khususnya masyarakat Indonesia aja, gitu, jangan membantu sampai orang. Terjadi banyak perceraian. Betul. Kalau pengalaman sih saya banyak dalam. Dulu juga pernah nyoba, saya sifat ingin tahunya banyak bro, sifat ingin tahu, makanya kayak main sinetron saya udah pernah coba, pengen tahu. Ini multi talent. Saya pengen coba. Pengusaha. Ya, jadi saya semua itu mencoba, pengen dari seni-seni itu, ternyata jadi sinetron itu memang senimannya lebih berat betul. daripada pengusahanya. Iya betul. Jadi saya di perusahaan ini hanya sebagai posisinya itu direktur operasional. Iya. Terus rencana lagi apa yang Bro mau lakukan ke depan? Saya lebih kuat di musik juga ya. Pengen sih mau bikin
pengen album itu, yang pertama saya lagi memikirkan yang lagu Jayalah Indonesia ini, saya pengen ke depannya itu untuk sumbangkan kepada negara Indonesia. Karena dari kata-katanya juga menarik itu. Cita-cita masih cahaya belum ada, sudah jadi. Sudah ada di album saya itu, salah satunya. Ya, tadi saya juga dikasih CD-nya. Keren. Suaranya mantap. Bro, hobinya selain jadi pengusaha, jadi seniman, jadi seperti apa? Ice reading ini apa lagi, Bro? Sebetulnya di musik ya. Di musik aja ya. Di musik lebih ya, ke seninya lebih tinggi. Saya kalau menyanyi pun ibaratnya bukan semata-mata harus cari uang dari situ, enggak. Hobi aja ya. Hobi. Ya. Terus udah berapa kali dipanggil sama stasiun TV, Bro? Untuk yang ada beberapa kali dulu. Yang ice reading Tukul aja tuh waktu itu. Nah, udah berapa kali? Waktu itu sudah 1 kali. Waktu itu sebenarnya ada di TVRI mengajak, cuman dia mau minta sponsor waktu itu dari rekannya yang lain, karena sebenarnya itu kita mau bikin satu program waktu itu. Sudah dirancang sama rekan saya juga, tim sudah dibuatkan, tapi ya akhirnya nggak jadi. Belum jalan. Belum waktunya. Nah, semua itu rencana kita kan yang nentuin Tuhan. Nanti, betul, saya percaya banget itu. Iya. Oke, Bro. Mungkin teman-teman yang lain juga udah nggak sabar nih. Pengen lihat bagaimana sih prakteknya Bro Dev nih. Bro Dev Agus ya. Praktek ice readingnya, cara ngelihat orang tuh, ya mungkin saya sebagai contohnya dah. Ya nggak apa-apa. Mau cerita aja nggak masalah gitu loh. Ya tuh. Kayak gimana gitu. Ya biar teman-teman tahu, nanti teman-teman juga cuma begitu. Oke, nanti gue pengen bukti ini. Ya, pasti teman-teman penasaran nih, Bro nih. Kayak gitu. Iya, jadi kalau rekan-rekan pengen itu boleh nanti kita coba. Enggak, Bro, bisa lihat saya bisa. Nah, lihat aja, Bro. Lihat dari saya gimana karakternya. Bro kita ini ya. Orangnya ramah, tapi jangan kira dia nggak keras. Ini orang keras, men. Ini orang keras. Jangan lihat dia lemah lembut, smiling. Ini orang keras. Banyak orang nggak bisa lihat itu, dibalik dari itu. Orang keras. Prinsip, harga diri juga cukup tinggi nih. Nggak main-main ini. Ketahuan. Aduh, dibongkar terus, Bro. Nggak apa-apa, Bro, nggak apa-apa. Kan saya sebagai role model. Iya, betul. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi lihat dari mata Bu Mr. Evan Christie ini adalah ya begitu. Jadi kita mesti tahu, jangan lihat dia smiling, bisa diapa-apain orangnya, tidak semudah itu. Dan tapi hatinya fair gitu, bersih. Cuman orang tidak tahu di balik itu kekerasan dia cukup. Banyak orang tidak tahu itu, Bro. Makanya dia bisa dalam prinsip dia punya harga diri, pegang gitu. Nah, ini orang yang tidak putus asa, Bro. Ini model Jack Ma, Mr. Jack Ma. Jack Ma itu seorang motivator yang terkenal di dunia. Mr. Jack Ma itu. Dia bilang apa? Saya melamar di perusahaan, mengajukan 30 perusahaan besar, semua ditolak. Dan dia bilang tidak boleh putus asa. Itu perlu dicontoh tuh Jack Ma, itu bagus. He's the famous in the world itu, Mr. Jack Ma itu. Dan itu saya senang mengagumi dia karena apa? Banyak kelebihan dari dia. Terus dia bilang satu lagi, Bro, yang bagus di situ. Jika Anda mencintai kesibukan, maka kalau Anda bekerja 10 sampai 12 jam, Anda tidak akan jenuh. Dan it's no problem for you. Tapi kalau Anda tidak mencintai kesibukan,
2 jam kita udah pusing, mau tidur, mau pulang. Jenuh. Udah ya bete kan? ya? Bete. Jadi yang penting kita cinta dulu ya. Iya, Cinta betul. dengan pekerjaan, suka dengan pekerjaan Iya. itu ya. Sama juga kita kayak Iya, punya sama pacar dengan dong. bro sekarang ini. Hobi dia. Eh, Dia bukan tipikal harus dibayar sekian, tidak. iya, Ya kan? Tidak masang tarif, Betul. tapi ya kan? Eh, Tulus. tulus. Iya. Ini. Benar nggak bro ya? Betul, betul, Iya, betul, begitu. Ini jalan Iya. Tuhan nih memang. Amin bro. Amin. Iya, betul. Ya. Saya orangnya nggak terlalu banyak neko-neko. Iya, betul. Ya. Mengalir aja hidupnya. Bersyukur. Bersyukur. Itu yang penting, bersyukur. Ya. Makanya awet muda. Nggak bisa tua. 20 tahun yang lalu masih begini. Terus apa yang harus saya kerjakan, bro? Hah? Apa yang cocok kerjaan buat saya? Seni cocok bro. Seni cocok. Cocok. Hmm. Seni banget cocok. Yang nggak cocok? Ya? Yang nggak cocok? Yang nggak cocok itu kalau yang bersifat ya apa? Ya bersifat yang tidak ada berhadapan dengan orang. Itu pasti you ini. Terkecuali berdoa. Kalau berdoa sendiri ya. Makanya you bisa jadi penginjil juga. Betul. Karena you mesti ngadapi orang banyak. Iya. Sudah terbiasa. Terbiasa saya dengan Justru orang kalau banyak, mengurung diri, Iya. you bisa stres. Tidak bisa. Tidak bisa bro. Iya. Itu kelihatan dari matanya nih. Ah. Bro kita ini matanya udah kelihatan. Tidak bisa dia sendirian aja. Harus ada rekan-rekan. Saya harus banyak berhadapan dengan Iya, orang. Itu berhadapan betul, orang. bro. Betul. Betul sekali. Itu harus sekali. Iya. Iya. Terus kalau rumah tangga gimana nih? Waduh. Ini udah lama jomblo nih, bro. Nah, makanya bro ini sebenarnya orang, ya itu karena mungkin si wanita itu enggak tahu bahwa dia orangnya keras, pikirnya dia bisa diapain gitu. Sebetulnya. Atau dianggap inilah, tapi dia nggak tahu ini orang punya harga diri. Ya, sehingga pas tidak match di situ, ya dia bilang ya sudah, kita ini aja. Nah, dia juga timbul ada harga dirinya kan. Ya udah. Paling begitu kan. Dia tidak pikir bahwa dia pikir smiling. Bro ini orangnya smiling, tapi orang nggak terpikir dia punya di balik itu ada kekerasan di dalam diri dia. Orangnya keras. Keras dalam prinsip hidup. Harga diri juga dia prinsip. Nah, itu. Dia bukan tipe meminta-minta itu. Beda. Betul. Iya. Jadi mesti tahu nih bro. Luar biasa. Ini kita nggak rekayasa. Swear kita nggak rekayasa. Ini saya tanya langsung ini, ya. Ya nanti juga teman-teman ketemu Bro Dev, jangan kaget kalau dibongkar semua, gitu lah, ya. Ya tentunya juga teman-teman juga bisa bilang jangan yang ini jangan ya, yang ini jangan. Iya boleh. Ada yang seperti Ya, itu. Kalau saya orangnya open. Ya, Bro Dev mau bicara apa tentang saya silakan, gitu loh, ya biar juga teman-teman tahu. Betul. Gitu. Terus kelemahan saya apa bro? Nah, ini yang penting nih. Nah, supaya kelemahan ini bisa kita tutupi. Sebenarnya kelemahan seseorang yaitu karena seksi bro. Maksudnya kelemahannya itu begini. Bro itu kalau sudah prinsip, ya kadang-kadang tertutup dengan yang harusnya masih bisa karena you udah ngambil keputusan duluan gitu. Itu aja paling. Komit ya. Ya sudah komit. Sudah terlanjur ya sudah mau apa lagi gitu. Itu aja. Yang membuat itu jalur itu jadi terpisah gitu. Padahal masih bisa mestinya kan, tapi ya karena udah punya prinsip tadi dan keras tadi, yaitu keras dalam prinsip tadi, yaitu I don't care you ibaratnya, masa bodoh, you udah begini ya udah putuskan, udah kita jalan, begitu aja, ya kan? Jadi kalau dalam komitmen ini menurut you ini udah jalan yang terbaik, menurut you ya ini sera-sera ya? Iya. Nah bro, cocoknya
dapat pasangan yang seperti apa nih? Ya, seru Sebenarnya, nih. ya, sebenarnya bro ini yang penting cewek itu ya tidak neko-neko aja. Gitu. Itu udah oke buat you. Yang tidak selingkuh, yang benar-benar ibu rumah tangga bisa nerima kondisi you, keadaannya apa. Nah itu udah oke. Itu udah oke. Artinya yang penting dia jangan sampai sangat ada orang kan tipenya apa tuh Protek gitu. Otoriter ya. Otoriter. Nah itu mungkin nggak bisa sama you, nggak bisa, nggak akan bisa. Itu saya Sampai bisa. kapanpun nggak akan kena itu, nggak akan bisa. bisa. Nah kalau dia masih biasa-biasa aja, sosok gitu keras biasa-biasa yang tidak otoriter, yang tidak harus diktator lah ya. Iya. Itu you pasti bisa. Karena you juga orangnya nggak macem-macem. Dan satu dia boleh yang materialistis nih. Kalau ketemu dia harus materialistis makanya nggak kena. Karena tipe you bukan tipikal kayak seperti itu. Jadi kalau dia mau hidup sederhana, bahagia, yang dicari itu pasti dapat. Dapat ya. Dapat bro, tenang. Karena saya orangnya yang penyayang ya, romantis ya. Betul. Orangnya oke. Saya paling seneng gitu memanjakan. Iya, betul. Wanita gitu. Apalagi dia lihat you handsome kan, waduh, apalagi enggak, ya kan? Gagah lagi, ya kan? Orang yang lemah lembut lagi ngomong, ya kan? Meskipun tapi sekarang nggak dapat nih bro. Lah, itu mungkin udah 10 tahun lebih. Masih banyak berdoa bro. Banyak berdoa ya. Berdoa sih udah sering berdoa. Kan kita rencana kita belum tentu sama dengan rencana sama Tuhan. Tuhan. Mungkin you Tuhan harus punya jomblo rencana sampai lain. seumur itu mungkin juga, iya kan? Nobody knows gitu. Nobody knows. Ya. Betul. Nggak ada yang tahu Nggak gitu. ada yang tahu. Tapi tiba-tiba ada seseorang muncul gitu misalnya. Bisa saja kan. Wah, hari ini terbongkar ya. Nggak apa-apa. Ya. Oke bro, terima kasih banyak. Ya. Bro, nanti kapan waktu kita jalan-jalan ke mall yuk. Boleh. Di mall nanti kita cari orang bro. Ya, betul. Kita cari orang, kita lihat karakternya gitu ya. Nanti saya yang shoot bro. Ya, boleh. Atau juga ada teman artis siapa yang mau teman-teman artis yang mau konsultasi, mau lihat karakter ya, untuk mencari karakter pasangan ya, ini betul, buat yang couple ideal. Ya, betul. Yang ideal, calon pacar, calon suami yang ideal yang bagaimana supaya rumah tangganya bisa langgeng, cocok, supaya bisa ketahuan dari awal. Lebih baik ketahuan dari awal bro, betul. Kecocokan atau ketidakcocokannya di mana, atau ketidakcocokannya di mana. Betul. Ya? Jadi kita bisa menghandle dari awal. Iya, betul. Jadi kita nanti di tengah jalan. Iya, betul. Sayang. Gitu. Sangat disayangkan. Banyak. Saya sudah menemukan banyak sekali. Biaya kawin mahal sekarang, bro. Iya. Saya menemukan, jadi kesimpulan saya setelah saya analisa dari mereka ini memang emosional, bro. Emosional. Iya. Jangan melakukan pernikahan dengan yang emosional. Iya, betul. Betul. Jadi kita bahaya. Harus, sabar, belajar dulu ya. Iya. Lihat karakternya cocok betul, dengan karakter kita. betul. Itu karakter nomor 1, bro. Betul. Ya, saya juga dulu karakternya jelek, bro. Ya, saya akui juga karakter. Tapi lama-lama kita berubah. Kita semakin umur semakin bijaksana. Ya, karakter harus semakin berubah. Bertobat itu yang penting. Jangan tobat kumat. Iya, jangan tobat ya. Jadi tomat. Tobat sebentar kumat. Iya, betul. Tapi saya doain, bro, pasti bisa you dapat pasangan nanti. Amin. Mudah-mudahan Tuhan membuka jalan. Ya kan? Amin. Karena kemurahan you pasti ada jalan. Amin. Tuhan tidak menutup mata. God never sleep. Itu aja. Tuhan tuh tidak pernah tidur. Jadi apa yang kita perbuat, dia juga pasti tahu. Mudah-mudahan you dapat calon yang the best nanti. Amin. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. sama-sama. Berdoa biar segala usaha pekerjaan bro tambah diberkati, tambah maju ya. Iya, sama-sama. Thank you. Berkat melimpah.
Iya. Ya. Makasih banyak. Banyak juga bisa memberkati teman-teman. Iya. Ya, oke. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Kita next ketemu mungkin di episode yang akan datang. Ya, Bro ya. Betul. Jangan bosen ya. Iya, oke. Ya. Nanti Bye. kita cari teman-teman lagi yang lain ya. Oke, teman-teman, nanti saya kasih nomornya, teleponnya Bro Dev ya. Nanti kalau mau konsultasi bisa langsung atau juga bisa melalui saya. Thank you. Bye. God bless. Bye.